Oh, kenapa susah banget sih ambil hatinya Tante Rani? Dia gak pernah sedikit pun ngambil hati ke gue. Oh, kemarin dia peduli sama gue. Sekarang dia malah peduli sama si bakteri. Kalau kayak gini caranya gue juga susah deket sama Vino. Siapa lagi nih? Halo Soy, kenapa? Bi, Kok lo nangis Soy? lo bisa bantuin gue nggak? Gue lagi ada di pilihan yang berat banget, Bi. Lo ke rumah gue ya, Bi, sekarang. Berat? Maksudnya apa sih? Tadi bokap gue marah banget, Bi, sama Leon. Dia nggak terima gue diginiin. Dan sekarang gue disuruh milih. Lupain Leon atau gue pindah ke Aussie, Bi. Loh, kok masalahnya makin rumit ya Soy? Gue juga nggak tahu, Bi. Gue nggak tahu harus ngapain. Gue nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Bi, gue harus apa, Bi? Ya gimana Soy? Gue juga punya masalah. Urusan gue aja sama Tante Rani belum kelar. Jangankan buat dapetin Vino. Ngambil hatinya dia buat ngomong soal aspek mami gue aja gak bisa. Ibu udah pulang. Udah Bi, Kok nggak ngabarin, Bu? sengaja Bi mau bikin Bianca surprise. Bianca mana? Non Biancanya ada di kolam renang, Bu. Ya udah kalau gitu saya kesana deh. Pasti Bianca bakalan happy banget karena dapat oleh-oleh banyak dari Eropa. Bi, koper saya masih di bawah tuh ada banyak, tolong bawa masuk ya. Iya, Ibu. Bi, please, Bi. Ayo ke rumah gue. Gue butuh temen curhat. Sekarang, ya, Bi, ya. Soy gimana ya? Kalau gue ke rumah lo yang ada malah gak ketemu juga, jalan keluarnya gimana? Nggak bisa sekarang ya, Bi, ya. Ya gak bisa Soy, lo juga harus ngertiin gue juga banyak masalah. Oke gimana pun caranya, gue harus maksa Tante Rani supaya ngomong ke nyokap gue tentang SP itu. Nyokap gue malam ini udah mau pulang. Bianca lagi ngomongin apa sih? Sepertinya serius. Egois banget sih lo, Bi. Bukannya bantuin sahabat sendiri, malah mikirin masalah sendiri. Lo juga egois, gak ngertiin juga masalah gue. Nih ya, kalau misalkan nyokap gue tahu soal SP ini, gue bakalan dihukum abis-abisan Soy. Ya udah deh, Bi. Emang susah ngomong sama lo, Bi. Oh iya, dan gue mau kasih tahu, lo nggak perlu cari Tante Rani lagi. Karena apa? Karena sekarang nyokap lo ada di belakang lo. Apaan sih maksudnya gak jelas banget. Mami. Mami. Bi, Mi. SP. Mi, Bianca bisa jelasin ke Mami, Mi. Kamu ini kenapa sih? Kamu mau mempermalukan Mami? Tapi Mi, gak kayak gitu, gak yang kayak Mami kira. Terus kamu mau minta tolong sama Tante Rani? Bi, kalau sampai Tante Rani tahu kamu kena SP, ini muka Mami mau ditaruh di mana? Maaf, Mi. Habis deh gue sekarang. Nggak ada juga. Vino kok belum datang ya? Tadi gue cek di kelas juga nggak ada. Apa Vino juga kena masalah? Apa ini berarti gue udah gagal jalanin amanat dari Satya buat jagain Vino dan ajarin dia untuk bersikap lebih dewasa? Apa gue bisa tetap melaksanakan amanat itu sekarang dengan kondisi seperti ini? Nas, Apaan sih? Lepasin nggak? I just want to explain to you yang aku bilang ke kamu kemarin. Nggak perlu. Hey, Apaan sih lo? Apalagi yang mau lo jelasin? Udah jelas kan?
Lo yang udah ngelaporin video gue sama Vino. Justru itu masalahnya. Masalah apa? Masalah kamu, you can get out from keluarga Adijaya. Itu masalah kamu. Gue juga gak pernah mau masuk ke dalam keluarga Adijaya. Then prove it. Udah kok. Gue udah dikeluarin dari pekerjaan gue. Gue udah gak jadi pelayannya Vino lagi. That's not good enough. Terus apa lagi? Gue harus jauhin Vino. Udah. Gue harus kehilangan Satya. Udah juga. Terus apa lagi yang kalian mau dari gue? Then work with me. Apaan sih maksud lo? Kerja apa? Gue jadi pembantu lagi. Hey, what do you think that I'm doing here? Kuliah lah. No. Aku bantuin Profesor Mario mengajar Asian Studies. Lo asisten dosen? Serius? Ini beneran? Kamu nggak percaya? Ayo, ikut aku. Apa sih? Come on Vino, think. Think. Lo harus cari alasan yang make sense, yang masuk akal, yang mama bisa percaya. Ya. Mana gue nggak tahu lagi. Laras ngomong apa sama mama semalam? Ntar kalau jawaban gue beda gimana? Malah tambah gawat yang ada. Nggak boleh. Gue nggak boleh sampai dikirim ke London. Ntar yang jagain Laras siapa? Pasti Satya kecewa banget sama gue. Dia pasti mikir gue nggak bisa diandelin. Tapi nggak. Gue harus bisa jagain Laras. Gue harus bisa ngelindungin dia. Hai, come on Vino. Pikir, think. Think. Mama. Gue harus pura-pura sakit. Buat ngulur waktu. Masuk. Mas Vino, kenapa Mas? Bim, lu nggak lihat apa? Gue menggigil Bim, gue gak enak badan. Udah deh, lu mendingan cepet panggilin gue dokter. Mas Vino, Ibu sudah menunggu Mas Vino di ruang makan. Sekarang Mas. Tapi gue kan lagi gak enak badan Bim. Lu lihat nih, gue kedinginan. Udah deh, mendingan panggilin dokter keluarga. Cepetan. Mas, tadi Ibu pesan sama saya, kalau Mas Vino pura-pura sakit, pura-pura meriang, tetap aja dia paksa untuk ketemu Ibu di meja makan. Sekarang. Aduh, Mama pinter banget sih. Tahu aja gue pura-pura. Gue harus puter otak lagi nih. Cari trik yang baru. Aduh, Mama mukanya serem banget sih. Jadi gak nafsu makan gue. So, now you can talk? Kamu udah merenung kan semalam? Iya, Mah. Harus ngomong apa nih gue? Masa gue cerita kalau gue dinernya sama Laras?
Vino, are you listening to me? Iya, Mah. Vino denger kok. How's the dinner last night? Tell the truth, please. Ya gitu aja, Mah. Vino makan malam, Vino dinner sama Dara. Nggak ada apa-apa. Kamu jangan bohong sama Mama, Vino. Di sana ada Laras kan? Jadi kamu dinernya sama Laras atau sama Dara? Ya Vino dinner sama Dara, Mah. Tapi emang Laras ada di situ karena Vino yang suruh Laras di situ. Enak banget kalau dia pulangnya cepet. Ya Vino suruh aja dia nemenin Vino. Tapi dia nyebelin banget, Mah. Masa disuruh ngelayanin nggak bisa? Mama bilang, jangan bohong kamu, Vino. Enggak, Vino nggak bohong kok, Mah. Masa dia ngelayanin kamu pakai baju sebagus itu? Lagi pula, dari mana dia bisa beli pakaian sebagus itu? Hah? Baju itu... Mama kecewa sama kamu, Vin. Atau kamu mau ikut Satya ke London? Mama, please, Mah. Vino nggak bohong, Mah. Please jangan kirim Vino ke London. Kok Mama pakai ngancam segala sih? Apa Mama udah tahu yang sebenarnya? Mana sih kunci mobil gue? Bim! Iya, Mas Vino. Ada apa, Mas? Bim! Mana kunci mobil gue? Maaf, Mas. Ibu berpesan, Mas Vino tidak boleh untuk keluar dari rumah. Gue nggak boleh keluar rumah. Gue kan harus ke kampus, Bim. Iya, Mas. Pesan Ibu seperti itu. Mas Vino tidak boleh keluar. Aduh, Bim, please deh. Ini keadaannya lagi genting, Bim. Laras dalam bahaya. Gue harus ke kampus sekarang. Justru itu, Mas. Sebaiknya Mas Vino bersabar dulu. Jangan membuat masalah yang sudah genting ini makin runyam. Nanti Ibu akan kirim Mas Vino ke London. Terus gue harus ngapain, Bim, sekarang? Gue harus diem gitu di rumah. Kalau Laras napa-napa gimana? Mas, tolonglah, Mas. Mas Vino bersabar dulu. Biar hati Ibu reda. Oke? Iya. Kampus ini sangat membutuhkan orang-orang seperti Syed. Dia masih muda dan sudah mempunyai gelar master. Dia juga sangat berminat untuk mengajar di kampus ini. Mata kuliah Asian Study ini memang masih baru. Tapi Profesor Mario sangat senang sekali mendengar Sian mau menjadi asistennya. Dan sekarang, Sian meminta kamu untuk membantu dia. Cocoklah. Semoga kamu dapat belajar banyak dari Sian. Ya, Laras? Mohon maaf, Pak. Saya tidak bermaksud lancang, tapi saya harus pergi dulu. Permisi. I'll be right back, sir. Laras, ambil kesempatan ini. Help me, help you. Sorry, tapi gue nggak butuh dibantu sama lo. Kebalikannya, Laras. I will help you get out from keluarga Adijaya.
Kamu harus keluar. That's for your own good. Justru karena itu, gue memutuskan buat menjauhi lo juga. Karena lo ada keluarga di Jaya. Tapi jangan jauhin aku dong. I'm your way out. And I know you need money, right? Iya kan? Gue tetap gak bisa terima tawaran lo. Hei, Laras. Thank you. Tapi gue tetap gak mau. Duh, si Lola pakai pincang lagi. Gimana mau nganter makanan coba? Mana orderan delivery lagi rame-ramenya? Masa ya gua tolak? Si Lola bener-bener ya. Sakit bikin pusing. Sehatnya juga bikin pusing. Apa gua ganti aja sama orang lain ya anak ya? Jangan nggak? Bos, Lola tuh kayak gini karena kecelakaan kerja juga. Masa Lola mau digantiin sih? Ya abis gimana lagi Lola? Hah? Orderan delivery kan udah jalan terus. Aduh, masih lu mau nganter pakai kaki begitu? Iya udah. Biar Reza yang gantiin. Sementara. Tapi tetap gajinya buat Lola. Aku, Kak. Iya. Katanya lo mau tanggung jawab. Ya, iya sih, cuma aku nggak bisa standby terus tiap hari, Kak. Soalnya aku tuh harus ngajar anak-anak les, harus jagain abang di rumah. Aduh, lo kalau gitu gue yang repot dong. Kalau lagi ada orderan terus lu nggak bisa gimana? Bisa. Apa sih yang nggak bisa buat bos? Bos, Lola tuh lagi kena musibah. Kerjaan Lola tuh satu-satunya cuma di sini, bos. Kalau Lola digantiin gimana? Apalagi Lola di Jakarta tuh sebatang kara. Terus Lola nggak bisa makan. Jadi gembel Lola, bos. Jadi gembel. Aduh Lola, lu pakai mewek lagi kayak telenovela aja lo. Biar kata gue sebel sama lu ya, tapi gue nggak tegaan liat cewek sedih tau nggak? Ini gue kan gentleman. Bos, kenapa ya akhir-akhir ini Lola sial banget? Kalau nggak ada cowok yang suka sama Lola karena Lola pincang gimana, bos? Gimana, bos? Aduh, udah. Gue sama mewek lagi lo. Ya udah Reja, lu gue terima kerja di sini. Tapi lu kerja yang bener ya, awas lu. Iya, Bos. Yaudah sono antar makan di belakang, buruan. Awa. Kunci motornya mana, Kak? Nih. Tapi kok gue nggak tega ya? Lo beneran bisa bawa motor nggak sih? Ya bisa lah, Kak. Bawa motor kan nggak jauh sama bawa sepeda. Ya jauh lah bedanya. Bawa motor sama bawa sepeda tuh bener-bener beda. Gue jadi nggak percaya deh sama lo. Sini dompet lo. Hah? Dompet? Iya. Kali aja lo mau ngebawa motor gue kan? Ya udah deh, nih. Gue bakal balikin nih dompet kalau lo udah balikin motor gue ya. Oh iya, kalau sampai ada baret atau apapun lo harus ganti rugi. Ngerti? Iya, Kak. Ya udah sekarang kunci motor sama STNK-nya mana? Nih. Belum lunas nih. Oh ya, jangan lupa nanti kalau lo kasihin makanannya, minta tips yang banyak. Apa? Tips? Iya, minta dilebihin bayarannya. Masa lo nggak ngerti tips sih? Tapi Kak, tips itu bukan diminta tapi dikasih secara ikhlas, secara sukarela. Udah deh, gak usah bawel. Pokoknya lo minta yang banyak ya. Udah sana. Ya udah deh, Kak. Sana. Dara. Kamu mau nggak pacaran with a poor guy like me? Leon, sekali lagi kamu bilang kayak gitu aku cubit ya. Sorry. Leon, kenapa sih kamu berubah? Kemana kepercayaan diri yang dulu kamu punya? Yang kamu pakai buat naklukin banyak cewek itu loh. Masa semuanya hilang bareng sama harta kamu? Tuh kan,
Kamu gak mau kan dibilang pecundang yang cuma kuat karena hartanya? That's why you have to prove that you're so much better than that. Cause you're Leon. Thank you ya. Kamu pasti selalu nguatin aku. Tapi aku tetap gak mau backstreet sih, Leon. Kita harus tetap dapat restu dari papa kamu. Iya sih, tapi kayak right now, I'm just disappointed at him. Bukan aku benci ya. I love him. Tapi aku mau tunjukin dia kalau aku bisa hidup tanpa bantuan dia. Like what you said. I'm so proud of you know that. I know. Siapa? Papa kamu nelpon. Aku angkat nggak ya? Gak usah, matiin aja. Halo, Om. Dara, kamu tahu Leon mengganti nomor HP-nya? Tahu kok, Om. Ini Leon lagi ada di sebelah aku. Om mau ngomong sama dia. Halo? Leon, Papa mau bicara sama kamu. Papa tunggu di rumah sekarang. Tapi, Pak. Tidak ada tapi-tapian. Papa tunggu di rumah. Kenapa? Aku disuruh pulang ke rumah hari ini. Ya udah, kalau gitu kamu pulang aja lah. Datengin. Aduh, aku malas banget, Dar. Pasti dia mau ngomongin itu lagi. Udah dong, kan barusan kita bahas. Kamu nggak benci kan sama papa kamu? Ya udah, apa salahnya sih kamu datengin? Maybe he just misses you. Oke. Ya udah kalau gitu aku ke kelas dulu ya. See ya. Kayaknya panas bener. Saya nanti istirahat dulu ya. Iya nih Pak, panas banget di luar ya Pak. Enak ya nyantai-nyantai di sini, minum es teh. Gimana mau berhasil? Kerjaan ditinggal-tinggal. Heh Lola, lo juga dari tadi nggak ngapa-ngapain? Ya, gue kan... Mas Ahwa mana? Kenapa susah gitu? Abis ngejar maling ya? Bukan. Tenang, Mbak, tenang. Nih, ada apa nih? Kamu minum nggak? Nggak usah. Samsul gawat banget ini. Gini, jadi ada polisi di depan nyariin Pak Samsul, Pak. Polisi cari saya? Ya udah, Pak, kita ke depan sekarang. Ayo kita ke sana ya, Pak ya. Yuk. Siang, Pak. Selamat siang. Saya Samsul, Bapak cari saya? Iya, Pak. Kami mohon Bapak ikut kami ke kantor sekarang. Maaf, ini soal apa, Pak ya? Ini masalah penipuan uang Rani Adijaya. Saya mau nunggu anak saya dulu, Pak. Biarkan nanti anak Bapak menyusul ke kantor. Bapak harus segera kami bawa. Tapi, Pak... Mohon maaf ya. Masalah ini biar kami selesaikan di kantor, Pak. Ini urusan Pak Samsul. Pak Daniel, Pak Prabu, bawa Pak Samsul. Siap, Pak. Samsul. Pak, saya masih mau ketemu sama... Mari, Pak. Ayo, Pak. Mari, Pak. Silakan. Nanti. Pak Samsul, Samsul. Udah biarin. Itu Om Samsul kenapa dibawa pergi sama polisi kayak gitu? Jadi gimana Ras semalam? Tante Rani ngomong apa aja sama lo? Ya, gue juga belum tahu sih, Dar. Yang pasti, Bu Rani tuh kemarin cuma bilang bahwa dia hari ini akan ngelakuin sesuatu ke gue sama ayah gue. Aduh, gimana ya, Ras? Kayaknya Tante Rani kan marah banget kemarin. Gue takut bokap lo kenapa-napa. Lo udah coba telepon ke Resto belum? Belum sih.
Bentar ya, Ras. Reza nih. Halo, Reza? Halo, Kak. Tadi aku ngeliat sendiri di restoran. Om Samsul dibawa pergi sama polisi, Kak. Hah? Pak Samsul dibawa polisi? Hah? Halo? Reza? Ayah dibawa kemana? Aku juga nggak tahu, Kak. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ayah, sabar ya, ya. Laras akan segera bantu ayah. Ayah yang kuat ya. Wait, itu si Angry Girl. Kelihatannya lagi sedih. Sean to the rescue. Hey Angry Girl. Udah deh ya. Jangan ganggu gue dulu. What? I can hear you. Kenapa bisik-bisik? Biar gue mendekat maksudnya. Oke? Udah deh ya. Bisa nggak usah ganggu gue dulu? Gue tahu lo lagi sedih. I saw you. Terus, apa urusannya sama lo? Nggak usah soal akrab deh sama gue. Ini dia. Akhirnya balik lagi Angry Girl. Gitu dong. Lo tuh sebenarnya mau apa sih? Bisa kan gak usah ngikutin gue terus? Hey Ras. Hey. Apalagi sih? Lo kan translator gue. Jadi kita harus sering bareng-bareng. Supaya kita gampang communicate. Bisa gak sih? Lo gak usah ganggu gue dulu. Apalagi? Ikut gue. We need to talk. Apalagi sih mau lo? Gue tuh masih ada urusan lain tau gak? Gue harus selesai urusan pribadi gue. Oke. No worries. Urusan lo, urusan gue juga. Come on. Gue anterin. Enggak, apa maksudnya sih? Gue anterin. Apaan sih lo? Enggak enak tau kodetin orang. Pas, ngapain sih? Udah deh. Lo maksa banget sih ikut lo. Aduh. Aduh, gimana sih gue? Mami sampai tahu soal SP. Si Sonya juga udah tahu ada Mami bukan yang ngasih tahu. Sengaja deh dia. Oh, coba aja adegan kemarin tuh bisa gitu diulang. Kenapa bisa di SP, Bi? Mi, Bianca nggak salah. Yang salah tuh Laras. Laras yang udah nuduh Bianca, dia ngelaporin Bianca tanpa dasar. Tunggu, kamu bilang Laras? Jadi ini salahnya dia? Iya, Mi. Laras, si kuman itu yang selalu pengen dikeluarin dari kampus tapi gagal. Maksud kamu anak yang beasiswa itu kan? Kok kamu bisa dikelabuin sama dia, Bi? Itu tandanya kamu kalah dari dia. Ya mau gimana, Mi? Bianca juga difitnah sama dia. Bianca udah coba jelasin ke dekan, terus ke orang kampus. Tapi tetap aja Bianca kena SP. Oke, kalau gitu Mama akan temuin dekan. Mama siap-siap dulu ya. Mi, nggak usah, Mi. Mami kan baru nyampe Jakarta. Maksud Bianca tuh bisa kok nyelesain masalah Bianca sendiri. Nggak bisa. Mereka itu harus tahu kalau mereka itu salah udah memberikan SP ke kamu. Kan katanya kamu difitnah. Tapi Mi, habisin energi Mami doang, serius deh. Mami kan juga baru balik, pasti Mami capek. Bi, kamu tenang aja. Mami akan ada selalu di samping kamu. Kamu kan nggak salah. Mami pasti akan bela kamu mati-matian. Mami ganti baju dulu ya, Sen. Masalahnya faktanya emang Bianca yang salah, Mi. Aduh, gimana dong? Mami sekarang udah ada di ruang dekan. Ih,
Terus gue minta bantuan siapa? Gak bisa ngelak. Malah sepi banget lagi. Gue minta bantuan siapa dong? Soalnya juga nggak ada lagi. Bisa diandelin emang bener-bener tuh anak. Laras kemana ya? Apa jangan-jangan dia ke kantor polisi sendiri lagi? Aduh, padahal gue kan udah bilangin ke dia suruh nunggu. Atau dia masih shock lagi di dalam? Mau kemana lo? Apaan sih lo? Lo lagi? Gak puas-puas apa lo? Puas lo bilang? Gue gak akan puas sebelum Leon balik lagi ke hidup gue. Oh, udah bikin hidup gue hancur. Hidup lo? Jadi isi hidup lo tuh cuma cowok doang gitu? Gak ada hal lain apa di pikiran lo? Lo gak usah ngehina gue. Terus sekarang kenapa lo masih ribet ngerebut Leon dari gue? Gue gak pernah ngerebut Leon dari siapapun. Terus kalau lo gak ngerebut dia, sekarang dia pasti ada di samping gue. Namanya apa kalau bukan ngerebut? Asal lo tahu ya, Leon itu milik gue. Jadi kenapa lo malah nyalain gue sekarang? Lo kepedean banget sih. Lo tuh jelek. Gak ada apa-apanya dibanding gue. Emang gue jelek? Terus kenapa lo masih mau ribut sama cewek jelek kayak gue? Hah? Berarti lo dong yang gila. Sombong lo. Dasar obsesi sama cowok. Gak usah pegang-pegang gue, pecokor. Lo juga gak usah. Ih. Dasar tukang fitnah. Ih, gak usah pegang-pegang gue. Lo kebiasaan bisa gak sih? Lo yang pergi. Lo juga. Gue harus bantuin Sonya, supaya Sonya mau bantuin gue. Dasar tukang fitnah. Pergi bisa gak sih lo? Ustaz. Iya, jangan. Aduh, Soy, kok lo malah nyikut gue sih? Oh my god, sorry. Aduh, lagian lo tuh ngapain sih muncul dari belakang gue? Ya gue mau bantuin lo lah. Lagian so-soan mau bantuin gue. Kok lo malah nyalain gue sih? Sakit gak? Ya sakit lah, gimana dong? Sorry ya. Juga kotor lagi. Bianca, lihat deh, tuh kan jadi kabur gara-gara lo nih. Kalau malah nyalain gue sih? Jelas-jelas gue tuh jatuh gara-gara lo, tau nggak? Sakit banget lagi. Ya bodoh ah. Say, bantuin gue dong. Yaudah yuk. Ih, tuh kan. Baju gue kotor, Soy. Baju mahal lagi. Tinggal beli lagi juga. Kok lo nggak gampang gitu sih? Kalau tadi gue buta gimana? Kan gue jatuhnya duduk. Kata orang tuh kalau jatuh kena tulang ekor tuh bisa buta. Ya iyalah, lebay banget sih lo. Lagian lo muncul dari belakang gue, lo mau bantuin gue ngelabrak Dara apa mau ngagetin gue? Ya bantuin lo lah. Gimana sih pakai nanya lagi? Yalah, paling juga ada maunya. Enggak deh. Kok lo gitu banget sih? Ya iyalah, jelas aja. Kemarin gue punya masalah, lo kemana? Lo sibuk ngurusin masalah lo sendiri. Terus sekarang tiba-tiba lo mau bantuin gue. Apa coba kalau bukan ada maunya? Kan kalau sama temen tuh harus saling membantu, Soy. Udah capek gue bantuin lo. Lo temen gue atau bukan sih, Soy? Anggap aja gue bukan temen lo. Soy, lo pasti bercanda kan? Gak, males gue temenan sama lo. Soy, ih, I hate you, Bi. Ih, terus yang bantuin gue tuh siapa dong? Bim, please kasih tau ke gue, Bim. Ini ada apa sih sebenarnya? Mama ngancam apa lagi ke Laras? Masa lo tegas, Bim? Gue gak tau apa pakai orang bego kayak gini. Saya mau bicara apa lagi, Mas? Maafkan saya, Mas Vino. Ini bukan soal gue, Bim. Ini soal Laras. Gue juga kayak gini karena gue khawatir sama dia. Lo masa gak kasihan sih sama Laras? Lo tega, Bim? Semenjak gak ada Satya, ini jadi tugas gue untuk melindungi Laras. Begini, Mas. Ini soal Pak Samsul. Sekarang Pak Samsul sudah dibawa ke kantor polisi. Apa? Kok jadi di kantor polisi? Ibu minta pelunasan dari Pak Samsul yang sudah jatuh tempo sekarang, Mas. Dan Ibu memerintahkan semua diselesaikan di kantor polisi saja. Terus Laras gimana dong, Bim?
Lo kan tahu mereka nggak punya uang. Gimana mereka mau bayar utang coba? Saya juga nggak ngerti, Mas. Kenapa Bu Rani begitu tega? Saya juga kasihan melihat Laras. Tapi memang waktu pelunasan itu harus segera dibayar, Mas. Yaudah, gue nggak bisa diem. Gue harus ngelakuin sesuatu. Mas Vino, melakukan sesuatu apa, Mas? Jangan apa yang Mas Vino lakukan menimbulkan masalah baru. Terus gue harus gimana, Bim? Gue harus diem aja gitu. Sementara Laras panik sendirian. Ya enggak lah, Bim. Pokoknya gue harus ngelakuin sesuatu. Gue harus bisa lindungin Laras. Mana sih nomornya? Nah, ini dia. Semoga ini bisa nyelamatin Pak Samsul. Gue gak mau Laras sedih lagi. Gue gak mau dia kenapa-napa. Semoga aja ini belum terlambat. Halo Pak Rudi. Ini Alvino Adijaya. Saya mau bicara penting sama Pak Rudi. Udah, gue di sini aja. Kantor polisi? Thank you tumpangannya. Wait. Ras, wait. Lo ngapain kesini? Kehilangan sesuatu. Ini semua sebenarnya cuma salah paham. Tapi karena sekarang kondisinya Buran itu lagi marah banget, makanya ayah gue yang kena. Wait, Antrani marah sama lo? Kenapa ayah lo yang kena? Ini semua gara-gara lo. Lo udah ngelakuin kesalahan yang besar dengan ngaduin gue sama Vino ke Burani. Padahal kita tuh gak punya hubungan spesial seperti yang lo omongin. Sekarang lo lihat kan, Burani murka banget dan dia udah gak bisa mentolerir. Terus kaitannya sama ayah lo apa? Ayah gue pernah terlibat bisnis sama Burani. Tapi sayangnya itu gak berjalan mulus. Dan sekarang, ayah gue dituduh ngambil uang dari keluarga Adijaya. Yang padahal sepeser pun ayah gue gak pernah pegang. Dan karena Burani lagi murka banget, ayah gue yang kena sekarang. Dan akhirnya ayah gue dituntut harus balikin semua uang itu atau nggak ayah gue masuk penjara. Lo ngerti kan sekarang? Complicated banget sih masalah lo. Gue udah harus pergi. Hey, Ras. Banyak banget problemnya cewek. Mungkin karena itu dia galak banget. Angry girl. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Permisi Pak. Ya Mbak, ada yang bisa kami bantu? Maaf Pak, saya baru aja dapat kabar katanya ayah saya dibawa ke kantor polisi ya Pak. Saya boleh ketemu nggak Pak? Silakan duduk dulu. Namanya siapa Mbak? Samsul Pak, Samsul Ibrahim. Oh, Pak Samsul. Beliau memang ada di sini. Saat ini sedang proses pemeriksaan. Jadi siapapun belum bisa menemuinya. Pak, saya mohon Pak tolong. Sebentar aja Pak, saya cuma mau ketemu sebentar kok. Maaf Mbak, belum bisa. Nanti pemeriksaannya kita lanjutkan Pak Samsul. Ya, Pak. Ayah. Laras? Ayah. Ras. Ayah. Udah. Jangan masalah nangis, saya nggak apa-apa. Ayah baik-baik aja kok. Gak usah nangis. Ayah. Laras
tahu ini berat banget buat ayah. Tapi ayah harus kuat ya. Karena Allah selalu bersama kita ya. Iya. Dan Laras janji, Laras gak akan tinggal diam ya. Laras pasti akan berjuang buat bebasin ayah. Laras akan buktiin kalau ayah gak salah. Ayah tahu, ayah tahu. Ayah tahu. Ayah tahu kamu bisa diandelin, nak. Tapi yang penting kamu jaga diri kamu sendiri. Kamu harus kuat ngadepin semua yang akan terjadi nanti. Kamu gak usah khawatirin ayah di sini. Papa ayah baik-baik aja kok. Laras janji, Laras pasti akan bebasin ayah. Pak Samsul, mari. Udah, kamu yang kuat ya, nak. Mari, Pak. Aduh, Mas Leon, akhirnya pulang juga, Mas. Bibi seneng banget Mas Leon ada di rumah. Semenjak Mas Leon pergi, rumah jadi sepi banget. Bibi juga jadi kurang kerjaan, Mas. Ya, mah gabut, mana gaji buta. Ya bagus dong, gak capek jadinya. Ih, Mas Leon, gak capek gimana. Justru Bibi kalau kurang gerak tuh, badan jadi kaku, ototnya. Tuh, malah kegemukan lagi. Tuh kan? Untung Mas Leon udah pulang. Enggak kok, ini cuma mampir doang. Pagi, Tuan. Bagus. Kamu sudah datang. Sebelum Papa paksa kamu balik. Kenapa sarkastik banget sih, Pak? Masalah apa lagi? Kan Leon udah gak tinggal di sini. Jangan repotin Papa. Ya kan? Berani kamu jawab begitu. Setelah ulah kamu membuat bisnis Papa tersendat. Papa berharap tadinya ada kerjasama Papa dengan Pak Robert. Tapi sekarang, bisnis Papa berantakan. Terus apa hubungannya sama Leon, Pak? Kenapa Pak Robert campurin urusan pribadi sama bisnis? Nggak profesional dong namanya. Nggak sok bisnis lah sama dia. Banyak omong kamu. Sok pinter. Gara-gara ulah kamu juga Papa dipermalukan di depan Pak Robert. Kamu tahu kan, Sonya itu anak sematawayang. Pak Robert marah sekali karena merasa dipermainkan. Pak Robert sudah memutuskan hubungan bisnis dengan Papa. Kenapa kamu tidak menahan sedikit rasa egomu itu? Leon yang egois. Pak, emang Leon kalah penting ya sama bisnis Papa? Leon cuma mau bahagia, Pak. Dara anak baik-baik kok. Dari keluarga juga terhormat kok. Leon cuma mau Papa ngerti. Hancurnya Leon kalau harus pura-pura pacaran sama Sonya. Leon, perasaan itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ingat, Sonya juga cantik, tidak kalah dengan Dara. Papa suka. Papa minta kamu perbaiki hubungan dengan Sonya bagaimanapun juga. Sorry, Pak. Kalau kali ini Leon nggak bisa.
Leon nggak mau bohongin perasaan Leon lagi. Apalagi hati Leon. Jadi kamu memang ingin bisnis papa hancur. Angkat kaki kamu dari sini sekarang. Dan jangan pernah balik. Pak, apapun yang terjadi, rasa sayang Leon ke papa nggak bakal berubah. Mau kemarin, hari ini, dan seterusnya. Jagain papa ya. Jangan sampai dia telat makan. Dan ingetin selalu, minum obatnya. Parah. Laras udah tahu belum ya? Kalau pas Samsul tuh di kantor polisi. Aduh, kalau udah tahu pasti dia panik banget. Gue harus ada di samping Laras. Tapi gimana caranya coba? Kenapa sih gue harus stuck di rumah ini? Kenapa gue gak bisa keluar? Damn! Oh iya! Kan ada Bimo. Gue tinggal suruh Bimo aja hubungin Laras. Ya. Emang ya, Alvino Adijaya itu kalau dalam situasi kayak gini, kecerdasannya bertambah. Ya iyalah. Nggak, fokus Vino. Fokus. Lo harus fokus. Hey Bim, wait a second. Bim. Ada apa Mas Sean? I just want to ask you something. How come Lara's father's in jail? I mean, it's terrible, right? And Andrani hate Lara so much. I want to know exactly what happened. Hold on. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Bisa kamu ngomong lebih pelan lagi? Oh my God. I'm asking Lara's father in jail, right? In jail. Okay. Penjara. Sorry Mas Sean. Soal itu, saya nggak bisa sama sekali komentar dan bicarakan sama kamu. Oh, come on, Vin. Apa salahnya kamu cerita? I just want to know. No. Bimo. Wait a second. Yes, Mas Sean. Can I ask you something? Of course. How come Lara's father is in jail? Maksud saya nggak bisa jelaskan banyak. Sebenarnya semua masalah ini ada hubungannya dengan ayah Laras dengan bisnis Burani. Wait, so you mean Laras is telling the truth? How come? Kenapa bisa begitu? I mean, is it true that he has big debts? Is he a criminal? I mean, yes. Oh, no. I mean, no. Yes? No? No. Jadi, saya mau jelaskan di sini. Kalau Burani itu menganggap ayah Laras yang bernama Pak Samsul telah melakukan penipuan terhadap perusahaannya Adijaya. Sementara ayah Laras itu bukanlah pelakunya. Yang melakukan penipuan itu, yang membawa kabur uang Burani, adalah teman bisnisnya ayah Laras. What? Ya. Jadi sebenarnya yang melakukan kejahatan itu adalah bukan Pak Samsul, tapi adalah teman bisnis Pak Samsul. Itu yang membawa kabur, yang take away money from Burani. Wait, so is he a criminal? Jujur, menurut saya itu bukan kriminal. Laras juga menganggap hal yang sama. Tapi Burani nggak mau tahu kalau Pak Samsul itu dianggapnya terlibat dalam kasus ini dan harus dibawa ke polisi. So now I get it. He just caught in a wrong situation. Yes, right. Pak Samsul is wrong situation. Dia cuma jadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh partner bisnisnya sendiri. Oke? That is just so big mess. Ya. Kenapa Satya nggak ceritain ini ke saya? Maksud Mas Sean? Tadi ngomong apa? No. I mean, I'm just blabbing. Nggak penting. Okay. So it means ayah Laras is innocent. Tidak boleh dipenjara. Yes. That's right. Apa?
Laras di penjara. Oh my, this will be another chaos. Bim, lo bohongin gue. Lo bilang Pak Samsul di kantor polisi, lo nggak bilang kalau dia di penjara. Mas Vino, saya nggak pernah bohong lah sama Mas Vino. Saya juga baru dengar nih dari Mas Sean kalau Pak Samsul itu di penjara. Sean, tell me. Lo tau dari mana Pak Samsul di penjara? I don't know. Gue nggak tahu apa-apa. I swear. No, don't lie to me, Sean. Cepetan kasih tau ke gue. Lo tau dari mana kalau Pak Samsul di penjara?